Oke, selamat datang kembali di video saya. Kali ini saya akan mereview MIDI controller keluaran terbaru ya, di mana sudah dilengkapi dengan fitur WiFi yang terbaru ya. Jadi sekarang produk Avtek semua sudah dilengkapi fitur WiFi yang terbaru ya. Oke, sebelumnya mungkin banyak teman-teman yang masih belum paham ya tentang MIDI controller. Jadi banyak teman-teman yang menanyakan bisa tidak MIDI controllernya untuk mode Storm atau mode apa atau mode skin yang dan lain-lainnya ya. Di sini saya katakan untuk MIDI controller itu konsepnya bukan begitu ya. Dia hanya mengirimkan atau memberikan instruksi MIDI ya. Seperti contoh instruksi MIDI itu adalah program change atau control change ya, PC atau CC. Jadi ketika MIDI controller ini mengirimkan instruksi PC atau program change, dia biasanya akan memberikan respon di NUX-nya itu pindah preset ya. Jadi sebenarnya MIDI controller ini tidak tahu mode Storm pindah preset, dia tidak tahu ya. Jadi dia hanya bisa menginstruksikan program change dan control change. Seperti itu ya. Mengenai responnya di MG300-nya ini apa ya tergantung dari efeknya. Seperti itu ya konsepnya ya. Jadi mungkin harus disamakan dulu persepsinya tentang MIDI controller ya. Jadi misalkan ekspektasinya tidak sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, jadi bisa menjadi pertimbangan untuk membeli atau tidaknya ya produk ini. Oke, lanjut untuk bagaimana pengoperasian untuk fitur yang terbaru ini ya, terutama fitur WiFi. Fitur WiFi ini saya buat untuk memudahkan memapping PC dan CC ya. Oke, langsung aja saya akan tunjukkan bagaimana mengkoneksikannya dengan WiFi-nya ya. Kita harus masuk ke menu pengaturan ya di HP-nya, kemudian kita pilih menu WiFi. Nanti di sini akan muncul nama Avtek ya, sesuai dari nama produknya. Kemudian kita pilih. Setelah tersambung, kemudian kita ke browser ya. Lalu kita ketik IP-nya ya. IP ini akan berbeda-beda ya tiap produk Avtek-nya. Mungkin untuk menjaga bisa lebih aman untuk diketahui nomor IP-nya ya. Setelah kita masukkan IP sesuai dengan IP produknya, nanti akan muncul menu ini ya. Nah, menu-menu ini adalah program yang sudah disematkan di MIDI controller ya, yang ini ya. Jadi kita bisa pilih, misalkan pilih preset universal ya, 4 preset. Jadi nanti akan muncul kolom-kolom isian. Jadi preset-preset ini yang tadinya berurutan seperti ini bisa kita custom, bisa kita rubah-rubah sesuai nomor yang kita inginkan ya. Di sini cara mengisinya ya. Untuk mode A di sini ada 4 preset, ada bank up dan bank down ya. Jadi kita tinggal isi di sini. Misalkan sebelum kita mengisi, kita harus masuk ke mode WiFi dulu ya. Kita masuk ke mode WiFi dulu ya. Caranya tekan 1 dan 6. Nanti dia akan masuk ke mode 3. Mode 3 ini untuk input WiFi. Kemudian di HP-nya kita tinggal masukkan ya. Misalkan tombol 1 ingin kita input nomor presetnya. Pilih bank keberapa ya? Bank itu yang ini ya, yang tadi. Misalkan bank ke-1, bank kedua, seperti itu. Misalkan di bank 1, tombol yang pertama saya ingin rubah menjadi preset keempat. Ya, kita coba ya. Untuk keluarnya kita tekan 1 dan 2. Kita kembali lagi ke mode A tadi. Sekarang ini menjadi 1D ya, karena sudah kita rubah. Karena saya tadi rubah ke preset keempat. Seperti itu ya. Tadi ini 1A, 1B, 1C, 1D. Sekarang ini yang pertamanya berubah jadi 1D ya. Yang ini misalkan kita rubah lagi ke nomor preset yang jauh. Kita masuk lagi ke mode WiFi. Kita rubah tombol yang kedua ini ya. Tinggal kita pilih di tombol yang kedua, banknya bank pertama. Presetnya mungkin yang jauh 10.
Kita kirim. Sekarang kita kembali lagi. Ini 1D, ini jauh ya, 3B. 10 preset ke 10 itu kalau dihitung dia di NUX itu 3B. Seperti itu ya, jadi bisa kita loncat-loncat ya. Ini bank pertama. Bagaimana dengan bank kedua? Tinggal kita isi saja di tombol yang tinggal kita isi saja di mapping tadi ya, dengan pilih bank yang kedua. Saya kasih contoh. Misalkan di bank kedua tadinya ini 2A, 2B, 2C, 2D. Saya ingin rubah ya di bank kedua ini. Tombol yang pertama mungkin saya rubah. Tadinya 2A. Kita masuk ke WiFi lagi. Ya, mode 3. Tombol yang kedua, tombol yang pertama kita isi bank 2, banknya, presetnya bebas, misalkan preset ke 2. Kita kirim. Sekarang kita coba buktikan ya. Ya, di bank kedua tombol yang ini sudah berubah jadi 1B. Tadinya dia 2A ya. Seperti itu ya, bagaimana cara mengisinya dan seterusnya. Di sini kita kembali ke menu utama. Jadi di sini ada pilihan-pilihan ya, modenya ada 4 preset, artinya 1 2 3 4, bank up, bank down. Ada yang model 6 preset. Jadi semua tombolnya ini bisa jadikan preset. Di sini cara nginputnya, di sini ada 6 kolom. Seperti itu ya. Kemudian ada mode yang ketiga, ada MG300. Jadi untuk MG300 ini tersendiri ya, di sini menunya ya, menu inputnya. Sedangkan untuk selain MG300 seperti MG300 MK2 ini, MG30, Zoom itu biasanya di universal. Di sini ya modenya. Oke, seperti itu. Di sini ada pilihan lagi, BOS juga, ada Zoom G3N juga. Seperti itu ya. Kemudian saya akan lanjutkan ke mode yang Custom Advanced. Custom Advanced ini adalah dimana tiap tombol ini kita bisa setting untuk instruksi program change, instruksi control change, jadi bisa diatur ya, di custom. Tidak selalu preset saja seperti mode yang tadi ya, yang A. Untuk mode advance itu ada di mode 8 ya, 8 itu di mode 2. Jadi di sini nanti kita pakainya ya, di mode 2. Untuk custom advance ya. Kita masuk ke pengisian. Saya akan kasih contoh untuk bagaimana cara memapping custom advance. Oke, kita bisa lihat di sini kita masuk ke menu 8 ya, custom advance. MIDI-nya sudah di mode yang input WiFi ya. Setting WiFi ya. Di custom advance ini semua tombolnya ada 6. Semua bisa di custom ya. Di sini juga ada kolom-kolomnya sampai 6 customnya ya. Seperti itu. Saya akan kasih contoh satu. Saya akan custom 1 2 3 ini menjadi skin. Ya. Bagaimana kita tahu kode skin atau sisi dari skin? Karena ini hanya bisa menginstruksikan sisi. Dia tidak tahu stom atau skin, dia tidak tahu. Yang dia tahu adalah PC, program change, dan sisi, control change. Untuk mengetahui sisi dari skin, kita harus ke manual atau panduan di MG300-nya. Biasanya di software QuickTone itu ada, di situ diperlihatkan kode-kode sisinya ya. Kita coba buka dulu QuickTone-nya untuk MG300 MK2 ini. Oke, ini aplikasi dari QuickTone-nya. Kita untuk melihat dari alamat-alamat PC dan sisi itu kita ke menu setting ya. Di sini ada yang namanya MIDI. Nah, kita bisa cek di sini listnya.
Nah, kita bisa lihat ya, ini adalah list dari CC dan PC ya. Ini adalah CC-nya. Kemudian program change itu untuk pindah presetnya. Di sini juga dijelaskan. Jadi inilah yang membuat NuX ini bisa dikontrol menggunakan MIDI karena developernya memberikan akses untuk program change untuk pindah preset dan CC untuk hal-hal seperti ini ya. Kita akan coba yang pertama mungkin skin ya. Di sini dijelaskan, di sini kita bisa cari skin. Skin itu pakai CC 80 ya. Kemudian skin 1, skin 2, skin 3-nya adalah 0, 1, 2. Jadi terdapat 3 nilai atau 3 value ya. Kita sudah ketemu untuk kode dari sisi untuk skin. Sisi number 80, sisi value-nya 0 untuk skin 1, 1 untuk skin 2, dan 2 untuk skin 3. Tinggal kita masukkan ke MIDI controller ya, kodenya itu. Oke, sudah kita tahu tadi untuk skin adalah sisi 80, kemudian value-nya 0, 1, 2. Jadi itu adalah skin 1, skin 2, skin 3. Oke, yang pertama, yang tombol ini saya masukkan skin 1. Artinya sisi yang harus kita masukkan adalah 80 dan value-nya 0. Oke, langsung aja kita coba ya di mappingnya. Tombol pertama ya. Instruksinya kita isi 1. Pilihan modenya kita pilih 2. Angka-angka ini nanti dijelaskan ada panduannya ya. Kenapa saya akan langsung masukkan saja. Kemudian sisi numbernya tadi 80 ya. Sisi value satunya kita masukkan 0. Ya. Udah, sekarang tombol yang kedua. Kita pilih instruksi 1, pilih modenya 2, sisi numbernya 80, sisi value satunya 1. Jadi ini skin kedua ya. Kita kirim. Kemudian tombol yang ketiga, instruksinya 1, pilih mode 2, sisi numbernya 80, sisi value-nya 2 untuk skin 3. Kita kirim. Oke, 1, 2, 3, tombol 1, 2, 3 sudah kita setting. Sekarang kita coba buktikan ya. Sekarang kita bisa lihat tombol 1, skin 1, tombol 2, skin 2, tombol 3, skin 3. Nah, di sininya bisa kita lihat berubah ya. Skin 1, skin 2, skin 3. Mungkin nggak kelihatan ya. Kita coba dekatkan layarnya. Ini skin 1. Kita bisa lihat. Skin 2, skin 3. Ya. Skin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, bisa kita lihat ya. 1, 2, 3. Seperti itu ya. 1, 2, 3. Ya. Berhasil ya. Jadi seperti itu ya. Jadi MIDI ini hanya pahamnya mengirimkan PC dan CC. Jika ditanya bisa tidak mode stomp atau mode-mode lainnya, tidak bisa ya. Tidak bisa seperti konsepnya ya. Jadi sini hanya berfungsi mengirimkan instruksi PC dan CC. Cara mappingnya seperti tadi. Mengenai responnya di MG300-nya itu tergantung MG300-nya ya, tergantung developnya MG300-nya. Dia merespon CC tersebut untuk men-trigger apa? Apakah preset, apakah stomp. Mungkin saya akan coba satu lagi untuk tombol ini. Saya coba untuk mengatur on off salah satu stomp ya. Kita coba saja, kita masuk ke mode input WiFi lagi.
Sebelumnya untuk mengetahui sisi dari on off stomp itu kita lihat lagi di QuickTone ya. Oke, berikutnya saya akan coba untuk menggerakkan stomp ya. Di sini bisa kita lihat, saya akan coba untuk yang ini aja, yang pertama kompresor ya. Dia CC numbernya 0, kemudian value-nya 1 sampai 2. Saya akan coba 1 ya. Oke, sekarang saya akan coba masukkan kode tersebut ke MIDI controller ya. Oke, kita lihat di situ saya akan coba menginstruksikan atau men-trigger stomp kompresor ya. Tombol yang keempat. Kita input di tombol yang keempat. Instruksinya 1. Pilih modenya 3. Sisi numbernya tadi kita ketahui kompresor itu 1. Kemudian kalau di dalam kompresornya itu terdapat berapa stomp, kita pilih 1 untuk urutan yang pertama. Sisi value 2-nya itu 65. Ini ada hitungannya ya. Jadi dasarnya itu 64 ditambah urutan stompnya 1, jadi 65. Seperti itu ya yang saya dapat atau yang saya coba kulik-kulik ya. Jadi untuk mengetahui sisi ini teman-teman harus sering-sering mengulik ya. Oke, kita coba kirim di tombol 4 ya. Tadi sudah saya isi di tombol 4. Sekarang kita coba buktikan ya. Ini tadi skin. Ini saya instruksikan kompresor ya. Kita bisa lihat di situ ya. Ya. Untuk nyalakan on off kompresor. Jadi seperti itu ya. Untuk yang custom advance bisa kita custom untuk mengirim PC atau CC sesuai keinginan. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya buat teman-teman. Jadi konsepnya jika ada pertanyaan bisa tidak mode stomp atau mode skin, mungkin saya akan jawabnya tidak bisa ya. Tapi jika pertanyaannya bisa tidak untuk mengirimkan PC atau CC, saya bilang bisa. Kalau pemahaman teman-temannya, kalau teman-teman sudah paham tentang MIDI controller, mungkin pertanyaannya seperti itu ya. Seperti itu ya, bagaimana cara pengoperasian dan cara memapping untuk CC dan PC melalui aplikasi WiFi ya. Oke, lanjut saya akan coba untuk model untuk MIDI controller tipe lainnya. Oke, berikutnya saya akan coba dengan MIDI controller yang ini ya, yang tipe ada 10 tombol. Jadi mungkin mekanismenya agak beda dengan yang tadi. Untuk yang 4 tombol dan 6 tombol itu sama ya, seperti yang tadi ya, konsep mengisi atau mapping di aplikasinya. Sedangkan untuk yang 8 tombol ke atas, 8 tombol, 8 switch, 10 switch, 11 switch, bahkan yang 15 switch itu nanti akan seperti yang ini ya, yang akan saya coba jelaskan di sini. Jadi di situ ada perbedaannya, tapi konsepnya sama aja ya, alurnya ya. Oke, sebelumnya kita harus baca dulu untuk panduannya ya, karena untuk tipe yang ini sangat banyak ya pilihan-pilihan modenya. Jadi kita harus baca dulu panduannya. Sini ada bahkan sampai 23 pilihan mode ya. Ada mode pertama, mode kedua, bisa dibaca di sini ya. Jadi buat teman-teman jangan malas untuk membaca ya, karena bagaimana bisa memahami atau bagaimana bisa untuk mengoperasikan MIDI controller ini tanpa mempelajarinya ya. Jadi harus dipelajari dulu. Di sini ada manual booknya, dan juga nanti yang bisa dipelajari adalah di video-video yang saya buat. Karena jika menanyakan langsung ke saya itu terlalu panjang nanti ya, gak akan nyambung. Jadi mungkin jadi saya bolak-balik menjelaskan lagi jadinya. Itu nggak akan nyambung karena terlalu panjang. Jadi baiknya teman-teman kalau emang pengen
menguasai atau mempelajari MIDI controller ini ya harus dipelajari ya. Jadi diharapkan dibaca dulu manualnya. Mungkin ada pertanyaan 1-2 bisa ditanyakan langsung ke saya. Kalau menjelaskan dari awal semuanya terlalu panjang jadinya. Ya repot itu ya. Oke, di sini bisa dibaca ya di panduannya terdapat berbagai macam mode. Yang pertama ini adalah mode 1 ya. Ini baru saya nyalakan untuk mode 1. Di mana mode 1 bisa dibaca adalah untuk MG300, untuk MG30, MG400, zoom dan lain-lainnya untuk 8 tombol preset. Ya, 8 tombol preset dan backup bang down. Ya, ada 8 preset. Ini bang up-nya. Melanjutkan. Bang up-nya melanjutkan terus dan seterusnya ya. Kemudian ini bang down-nya turun lagi. Seperti itu ya. Jadi itu adalah mode 1. Kemudian kita coba mode-mode lainnya ya, beda-beda lagi ya tergantung di sini ya penjelasannya ya. Ada juga mungkin mode yang dimana 1, 2, 3, 4 ini baris bawahnya adalah preset dan 4-nya ini adalah bisa kita mapping sebagai sisi ya. Jadi bisa on off stomp atau lainnya. Misalkan ada di mode 4 ya, kita coba ke mode 4 ya. Cara pindah modenya tekan 1, 4 ini bersamaan, kemudian pilih mode keberapa dengan up down ini. Misalkan mode 4, setelah dapat save tekan 5 dan 8. Cara ini ada di panduan sini ya, kalau mau baca ya, cara-cara pindah mode dan lain-lain. Jadi ini adalah perpindahan presetnya, kemudian ini CTRL-nya ya, bisa kita setting sisi ya di sini. Mungkin bisa diperlihatkan untuk layarnya karena tidak terlihat ya. Ya, itu mode 4. Dimana 1, 2, 3, 4 ini presetnya ya. Kemudian ini adalah CTRL nya, CTRL 1, CTRL 2, 3, 4, dan ini perlu disetting. Jadi bisa disetting atau bisa di mapping untuk sisi ya, instruksi sisi. Mungkin nanti jadi dengan instruksi sisi nanti bisa menggerakkan stomp atau skin seperti itu ya. Oke, bagaimana cara mappingnya? Langsung aja kita coba. Oke, saya akan coba di mode 2 dulu ya. Dimana mode 2 bisa kita lihat di sini. Mode 2 adalah untuk MG30 dan seterusnya 8 tombol preset sama ya, tapi dia bisa di custom. Beda dengan yang mode 1, dia sudah fix berurutan. Jadi kalau ingin di custom kita ke mode 2. Dimana presetnya bisa kita custom ya. Ini masih berurutan. Kita coba custom menggunakan aplikasi ya. Oke, seperti biasa kita masuk ke mode pengaturan di HP-nya ya. Masuk ke mode WiFi. Kemudian ada pilihan CAVTech-nya, kita pilih ya. Ini yang 10 switch. Setelah tersambung, kita buka browsernya ya. Ketik IP-nya ya. Oke, sekarang sudah kita masuk ke menunya ya. Di sini ada berbagai macam menu. Untuk custom preset, saya akan coba di custom preset dulu ya. Ini awalnya masih berurutan ya. Seperti itu. Saya akan coba rubah ya. Sebelumnya kita masuk ke mode WiFi dulu ya. Tekan 1 dan 7. Sudah di mode WiFi, baru kita input untuk mappingnya ya. Saya akan coba rubah switch yang pertama. Saya akan kasih preset yang jauh ya, 18 misalkan. Kita kirim. Kemudian kita balik lagi dengan tekan 3 dan 5 ini.
Sekarang sudah berubah jadi preset 5B ya, cukup jauh. Tadinya ini berurutan ya, tadinya 1A. Ya, seperti itu ya. Bagaimana cara merubahnya? Misalkan switch yang ketujuh ingin saya rubah, tadinya 2C. Kita masuk ke mode WiFi dulu. Kita ingin rubah switch yang nomor 7. Saya ingin rubah menjadi switch pertama ya. Oke, sudah. Kita kembali lagi ke mode 2. Sekarang berubah ke 1A ya. Tadinya kan dia 2B, 2C, 2D. Dia karena kita rubah tadi menjadi preset yang pertama. Begitu seterusnya ya. Bagaimana jika ke bank kedua ya? Bank kedua itu kan beda ya sama bank yang pertama. Jadi tinggal mengurutkan saja. Ini kan bank pertama 1 2 3 4 5 6 7 8. Bank kedua adalah 9. Artinya kalau ingin merubah preset di bank kedua dan switch pertama, artinya urutan ke-9 di sininya. Ya. Di mappingnya. Saya akan coba rubah ya, misalkan switch yang pertama ini tapi di bank kedua. Tadinya dia 3A. Ya. Tadinya dia 3A. Saya akan coba rubah. Kita masuk ke mode WiFi. Di sini kita perlu masukkan 9. Saya akan rubah misalkan preset ke 2. Artinya 1B ya. Sekarang kita coba buktikan ya. Di bank kedua dia jadi 1B. Harusnya tadi 3A, 3B, 3C, 3D, dia jadi 1B. Jadi berubah ya di bank kedua. Di bank pertamanya ini. Jadi seperti itu ya, bagaimana cara alur untuk mengisi mappingnya untuk custom preset. Sangat sederhana sekali ya. Sekarang saya akan coba yang CC ya, custom untuk CC atau CTRL atau mode berikutnya. Di sini ada namanya custom CTRL. Custom CTRL ini nanti akan masuk ke mode-mode yang ada CTRL-nya ya, seperti tadi mode 4 ya, saya pernah perlihatkan. Di mana mode 4 itu kita pindah mode dulu ke mode 4. Di mana mode 4 itu 1 2 3 4-nya ini preset, ininya adalah CTRL. Ya, jadi nanti setting CTRL ini nanti akan masuk ke sini. Mungkin saya akan coba contohkan saja langsung. Untuk memasukkan CTRL ini saya ubah menjadi skin. Caranya kita masuk ke mode WiFi lagi. Kemudian di CTRL yang pertamanya tinggal kita pilih yang pertama. Modenya mode 2. Skin, karena skin itu 80 ya seperti tadi. Skin pertama 0. Kita coba masukkan. Untuk CTRL 2-nya, artinya yang kedua, tadi CTRL pertama, CTRL 2. Modenya 2. Session numbernya 80, ininya 1 untuk skin kedua. CTRL 3 yang ini, pilih modenya 2, session numbernya 80, value-nya 2, kita kirim. Sekarang kita coba buktikan ya. Ini adalah skin pertama, skin kedua, skin ketiga. Ya. Kita bisa lihat di situ sudah tersetting CTRL-nya skin pertama, skin kedua, skin 3. Mungkin bisa dilihat ya. Ini skin pertama, skin kedua, skin ketiga. Pertama, kedua, tiga. Ya, seperti itu ya. Bagaimana cara men-setting untuk varian yang ini. Agak berbeda sedikit untuk kolom-kolomnya, tapi konsepnya sama ya dengan yang tadi ya. Yang pertama dengan yang 6 switch tadi. Jadi kalau untuk yang 8 switch ke atas, modelnya seperti ini ya. Pengisian kolom-kolomnya agak sedikit berbeda, tapi konsepnya sama ya. Alur atau deretnya
seperti itu ya. Kalau sudah paham mungkin sederhana ya. Oke, kita kembali lagi ke menu yang awal. Di sini ada berbagai macam pilihan, ada custom advance. Ini lebih advance lagi ya. Karena di sini bisa mengirim dalam satu tombol beberapa instruksi, sampai maksimal 4 instruksi dalam satu tombol. Mungkin nanti di video lain saya akan lebih jelaskan karena akan panjang ya. Kemudian ada juga expression pedal. Expression pedal juga bisa di custom ya. Expression pedal tuh yang di sini ya. Kemudian ini expression pedal ada nilai-nilainya bisa diisi. Ya, seperti itu ya kurang lebih bagaimana pengenalan awal dari aplikasi atau cara mapping menggunakan aplikasi di handphone ya. Mudah-mudahan dapat dipahami gambaran awalnya ya, seperti itu. Mungkin nanti di video-video berikutnya akan diperjelas lagi, lebih detail lagi. Jadi konsepnya seperti itu ya, MIDI controller itu hanya bisa mengirimkan instruksi PC dan CC untuk Avtek ini. Jadi kalau ada teman-teman yang menanyakan bisa tidak untuk mode stomp dan lain-lainnya, mungkin saya akan jawab tidak bisa ya, karena penjelasannya ya seperti tadi. Mungkin harus dipahami konsep dari MIDI controller itu ya. Jadi agar ekspektasi tentang MIDI controller itu bisa sama ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ekspektasinya lain, bisa mengatur ini, mengatur itu, mungkin bukan produk Avtek kali ya. Mungkin teman-teman bisa cari produk lainnya yang sesuai dengan ekspektasi teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.